Selamat siang, kami dari kelompok 4. Kami terdiri dari dengan saya sendiri, Dermawan Bormeta Nenggolan, teman saya Astriani Hareva, Eva Yanti Situmorang, Handayani Oktaviani Simanjunta, dengan produksi protein sel tunggal. Limbah cair industri pangan terutama dari industri tahu mengandung bahan organik yang tinggi. Apabila dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. Limbah cair tahu dan ampas tahu juga mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga berpotensi sebagai medium pertumbuhan mikroorganisme. Menurut manfaat bahan-bahan yang terdapat dalam limbah cair tahu antara lain protein 40-60%, karbohidrat 25-50%, dan lemak 10%. Limbah cair tahu dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai substrat pertumbuhan mikroba seperti dalam pembuatan produk protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba penghasil protein sel tunggal umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan nitrogen yang biasanya terdapat dalam limbah hasil industri. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Produksi protein sel tunggal merupakan salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein di masa depan. Karena selain mengandung protein tertentu juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan nutrien yang lain dibutuhkan manusia. Mekanisme pembentukan massa sel mikroba dalam media pertumbuhan pada dasarnya adalah perombakan sumber-sumber nutrien kompleks yang terkandung dalam media kultur menjadi lebih sederhana. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Eva Yanti Situmorang. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan sangat bergizi yang disebut sebagai mikroprotein. Pembuatan protein sel tunggal menggunakan limbah cair tahu, salah satunya kemungkinan bisa menggunakan kultur dari Rhizopus oryza yang termasuk dalam golongan kapang. Diketahui Rhizopus oryza dapat mengurangi lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini mampu menghasilkan protase. Nilai nutrisi protein sel tunggal, komposisi mikroba yang berguna sebagai sumber makanan terdiri dari 10-15% purin atau base pyrimidin sebagai tabel berikut. Komposisi sel mikroba dalam bentuk persen berat kering, nitrogen fungsi filamentous 5-8, algae 7,5-10, kamir 7,5-85, bakteri 11,5-2,5, lemak fungsi dari filamentous 2-8, algae 7,5-20, kamir 2,0-0,0, bakteri 1,5-3. Abu fungsi filamentous 9-14, algae 8,0-10, kamir 5,0-9,5, bakteri 3,0-7. Asam nukleat fungsi dari filamentous 0, algae 3,0-8, kamir 6,0-12, bakteri 8,0-16. Kelemahan PST. Kelemahan protein sel tunggal adalah kandungan asam nukleat tinggi, padahal manusia bila mengkonsumsi protein sel tunggal berlebihan, maka asam nukleat akan terakumulasi sehingga menimbulkan gangguan pencernaan, ginjal, dan kulit. Substrat dari mikroba untuk PST. Substrat untuk produksi PST dapat menggunakan limbah industri, limbah pertanian, baik bentuk padan dan cair. Limbah cair meliputi melasase, cair whey susu, sulfite, liquor, limbah pertanian yang mengandung selulosa dan gula. Pembuatan medium dari limbah cair tahu. 1 liter sampai limbah cair tahu disaring dan dimasukkan ke dalam beker. Kemudian dipanaskan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian didinginkan dalam lemari es selama 30 menit dan dibiarkan pada suhu kamar 23 derajat Celcius selama 24 jam.
Yang ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian limbah cair tahu telah dipasteurisasi, kemudian ditambahkan H2PO4 3H2O sebanyak 0,1%. Kemudian tambahkan gula pasir 2%, lalu diatur pH dengan penambahan NaOH hingga mencapai pH 4,5 dan 6, lalu diautoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Keunggulan mikroba sebagai PST. Mikroba lain menguntungkan bila dikembangkan sebagai sumber protein atau sebagai protein sel tunggal karena A. Kecepatan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan hewan dan tumbuhan. B. Pemeliharaannya tidak tergantung musim, lahan, pengairan, dan sebagainya. Proses fermentasi medium limbah cair tahu. Dia limbah cair tahu steril sebanyak 150 ml dinokulasikan 1 ose kultur Rhizopus oryza. Kemudian inkubasi pada suhu kamar di atas shaker berkecepatan 160 rpm selama 24, 48, dan 72 jam. Kemudian analisis jumlah koloni setiap 24 jam dengan metode surface plate pada media PDA. Dan selanjutnya dihitung berat kering sel dan ditetapkan kadar proteinnya. Analisis berat kering sel. Yang pertama, cawan porselen dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, cawan porselen didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Ketiga, kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya. Keempat, ditimbang 10 gram medium limbah yang telah terfermentasi di dalam cawan porselen yang telah diketahui berat awalnya. Medium limbah yang telah terfermentasi dimasukkan ke dalam oven suhu 105 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Yang terakhir, berat kering sel dihitung dari selisih berat massa sel kering atau yang telah di oven kurang lebih berat cawan plus minus berat cawan porselen. Oke, untuk selanjutnya analisa kadar protein sel tunggal dianalisa menggunakan metode Kagel dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Sampel medium limbah yang telah berfermentasi ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam labu Kagel 100 ml. Yang kedua, ditambahkan 2 gram selenium dan 10 ml asam sulfat pekat. Yang ketiga, dicampur dan dimasukkan ke dalam destruksi turbasok selama 2 jam, lalu dibiarkan dingin selama 30 menit. Keempat, kemudian dimasukkan satu persatu dalam destilation Fovabase untuk dilakukan proses destilasi dan titrasi secara otomatis. Hasil dari proses ini akan diketahui volume titasi dan volume blanco. Yang kelima, kadar protein akan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Persentase protein sama dengan persentase N kali X. Faktor konversi untuk campuran senyawa-senyawa protein yang belum diketahui komposisi unsur penyusun, maka digunakan faktor perkalian 6,25. Pembuatan medium limbah cair tahu dilakukan selama 4 hari karena masih banyak campur serbuk tahu yang mengendap dan mempengaruhi pertumbuhan kapang Rhizopus oryza. Selain itu, sterilisasi medium limbah cair tahu sangat penting dilakukan untuk menghindari kontaminan akibat keberadaan mikroorganisme lain yang dapat tumbuh di dalamnya. Jamur Rhizopus oryzae ini merupakan menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini juga mampu menghasilkan protase. Dalam perlakuannya, jamur ini ditumbuhkan pada medium limbah cair tahu yang telah diatur pH-nya yakni pH 4, 5, dan 6 dengan waktu inkubasi selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam pada skor Retion. Pengadukan di atas alat saker dilakukan karena jamur ini bersifat aerob. Oleh karena itu harus cukup mendapat oksigen agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, ke dalam aerob jamur ini dapat mengubah karbon, nitrogen, dan mineral sebagai nutrisi sehingga dapat menghasilkan protein sel tunggal. Pengadukan juga berfungsi untuk
homogenisasi sel jamur di dalam medium. Selanjutnya medium dibagi dalam 27 Erlenmeyer pada tiap pH, yakni pada pH 4 menjadi 9 Erlenmeyer, lalu tiap 3 Erlenmeyer mewakili untuk inkubasi 24, 48, dan 72 jam. Hal yang sama dilakukan untuk pH 5 dan pH 6. Kemudian perlakuan lain dengan menumbuhkan limbah cair tahu yang telah terfermentasi ke dalam medium potato dextro agar atau PDA untuk mengamati jumlah koloni yang tumbuh pada medium tersebut. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 4.